Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrasnal kitabal ladzi yastafaina min ibadina. Faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jannatun adnin yadkhulunaha yukhalawha fiha asawira min dhahabin wa lu'lu'ah wa libasuhu fiha karir wa qalu alhamdulillahi alladzi adhaba 'anal hazan inna rabbana laghafurun syakur waladzi akhalana darul muqamatin min fadlihi la yamasuna fiha nasabu wa la yamasuna fiha lughub. Sadaqallahul adzim. Ingkang dinurmatan panjenenganipun Ibu Bupati Kabupaten Sleman rahimahumullah. Kemudian ke bawah mestinya di Bapak Camat ada yang mewakili Bapak Lurah RW RT rahimahumullah. Kemudian Mas Arif selaku wakil dari DPRD Kabupaten Sleman beserta Ibu yang besok akan pindah ke Yogyakarta. Amin ya. Semoga dirahmati Allah SWT. Kemudian tentunya wakil khusus ya, Bapak Ibu Ketua Takmir Masjid beserta pengurus, lajeng Ketua Panitia Pembangunan bagi yang dirahmati Allah. Kemudian semua ya, jamaah Masjid Besar, Masjid Kecil Ambal Ketawang, alim ulama, kagum saudara putri, tokoh masyarakat yang tidak bisa sebut satu persatu. Rahimahullah. Alhamdulillah hari ini kemarin saya matur di tengah-tengah kemarin hiruk pikuk ya, pilpres dan pileg yang sudah selesai. Semoga negeri ini selalu diberikan ketentraman. Amin ya rabbal alamin. Ada suatu kisah yang saya ambil dari surat Al-Haqqah. Al-Haqqah itu surat ke-69, ayatnya 28-29. Kalian surat Al-Jasiyah. Al-Jasiyah itu surat ke-45, ayatnya juga sama, 28-29. Di surat Al-Jasiyah, Jasiyah menikah atasipun depro dalam bahasa Ambal Ketawang. Dalam bahasa Al-Quran itu berlutut. Jasiyah, kalimat itu ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa taro kula ummatin jasiyah. Kula ummatin tut'a illa kitabiha al yauma tujza ma kuntum ta'malun. Misalnya itu ngendika, lihatlah orang-orang itu sedang jasiyah. Jasiyah itu berlutut. Berlutut itu kalau konteksnya lebih tepat depro. Deprok menikah berapa bahasa Indonesia? Deprok menikah Deprok Deprok itu ngano. Deprok ini ngano. Deprok niku bersimpu yang tidak punya harapan, lemes, putus asa, wis pokoknya depro. Kenapa depro? Nah, saya hubungkan surat Al-Haqqah. Di surat Al-Haqqah, yang Haqqah itu artinya kiamat. Orang-orang itu dibangunkan dari tidur yang panjang. Kenapa? Karena sudah selesai hari kiamat. Jadi kita akan tidur panjang jutaan tahun. Lalu mereka dibangunkan tanpa pakaian, tanpa alas kaki. Mereka semua kebingungan karena bangun di tempat yang gelap gulita, di tempat yang sangat luas seperti pantai pasir putih, tapi gelap gulita karena matahari sudah diguncangkan 500 tahun oleh Allah SWT. Anak tidak ingat bapaknya, bapak tidak ingat anaknya. Itulah hari dibangkitkan dari kubur. Lihat perang di piye. Apa yang menjadi kebanggaan hilang semua. Kita itu kan rada begengeng, rada gaya. Itu mereka duwe bodoh, duwe jabatan, duwe kedudukan, duwe duit, duwe warna-warna.
Niku sing marake kita agak bangga. Kadang-kadang kebanggaan itu berlebihan, sehingga sesuatu yang menjadi kebanggaan itu justru menjerumuskan ke dalam hal yang tidak benar. Maka hari ini keren, kita punya harta, kita punya dana, kita punya kekuatan, dibawa ke akhirat, dikonversikan ke akhirat. Tapi waktu itu pada masa semuanya menunduk, karena mereka tinggal menunggu kitab yang akan dibacakan oleh Allah SWT. Karena dia tidak punya apa-apa, tidak punya tenang, hanya punya apa? Tidak ada yang dipunyai. We are nothing pada saat itu, kecuali amal yang ada di kitab di laul mahfuz. Saya hanya berilustrasi. Bapak Ibu menawi sare jam 12, baru tidur kebablasan sampai jam 5. Bingung kok? Iki subuh apa? Asar, apa bengi. Itu baru 5 jam. Barengan kula haji. Itu kan 11 jam. Dia tak sampai Arab. Niku medun tekan Arab langsung nyedaki kula. Pak Ustaz, ngopo? Kula pengen wangsul. Kok wangsul pripun? Niki tempuh di kok kabeh ning watu karo gesek. Kula tak wangsul tempuh di Godian. Oh, sebelane piantun Godian. Lah niki niku teng Arab kok pengen mulih kula matur. Kula medun perapatan di pura. Itu baru 11 jam. Kalau kita tidur jutaan tahun, kemudian di sana kita nggak punya apa-apa, akan dihisap. Gimana kita tidak menundukkan kepala? Satu-satunya manusia yang masih berani menengadahkan wajahnya di padang mahsyar hanya Rasul kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menengadahkan wajahnya bukan untuk dalam rangka kementus, tapi beliau mendoakan kita. Orang lilo anak buahnya, umatnya ini mlebu neraka. Kasarnya ngoten niku. Rasulullah mau apike kaya ngono. Masya Allah. Ketika hidup, kita mau Rasulullah hidup. Ketika hidup beliau, wajahnya tidak pernah lepas dari kotoran unta, wajahnya tidak pernah lepas dari cucuran darah, wajahnya tidak pernah lepas dari lebam. Karena apa? Karena ingin supaya awake dhewe niki mlebu swarga, ben ngerti awake dhewe dadi wong Islam. Jadi beliau itu hidupnya sengsara. Tapi untungnya waktu itu punya istri yang luar biasa, Siti Khadijah Al-Kubro Al-Muwalib. Jadi ketika dia berjuang 10 tahun itu, dilempari batu, ya dihina, dicaci, ada istri yang membesarkan hati beliau. Kondur langsung ngambruk biasanya di paha istri tercinta. Persis ibu-ibu wonten mriki. Nah, ibu-ibu mriki kan kayak Siti Khadijah ini bener. Saya terbikin ini, Mas Arif, anggrek ini itu rasanya kok ayam, aku kok rasanya teduh. Sebulannya ketemu ibu-ibu solihah, dari wajahnya sudah kelihatan calon penghuni surga. Akan dikolembut, menundukkan kepala, apian karo suami orang nyengol-nyengol. Sekono gue, aku masuk diamuk. Itulah Siti Khadijah Al-Kubro. Ketika Rasulullah itu menerima wahyu pertama, langsung itu ketakutan karena belum pernah ketemu dengan malaikat Jibril, dibesarkan hatinya. Maka Siti Khadijah Al-Kubro terkenal sebagai istri yang mempunyai hati bisa mendinginkan, menyejukkan hati suami. Persis ibu-ibu wonten mriki. Bapak Ikondur disambut. Wis mulih Pakne wis. Kesel Pakne. Tak keke wedan yo. Iya. Buat duit orang. Lajeng ibuke ora apa-apa. Rezeki ngono kagungane Gusti Allah. Piantun kakung ya dingonoke yo majes. Ayo mergo garwane Siti Khadijah. Nek bojone iki Siti Mak Lampir. Gawe duit ora. Wong lanang petuk. Tapi untung panjenengan. Ngomong-ngomong ya saya bisa ceritakan ke ibu-ibu mriki menawi istri Rasulullah jenengan kayak Siti Sopo. Siti Badriyah. Kan penyanyi dangdut. Siti Khadijah. Kemarin di Gajah Mada kan ada pelatihan dokter baru. Kebetulan saya kan wakil dekan akademik.
datang ke saya, Dok, saya mau pulang kampung sudah lulus. Ya, terima kasih ya. Kemana Lombok? Tapi saya mau isi rencana mau menikah dulu. Bagus. Yuk minta saran tuh, Ustaz, istri yang baik menurut Rasulullah yang seperti siapa? Siti Khadijah Al-Kubra. Cirinya tuh mendinginkan, menyejukkan hati suami. Langsung deh, yes. Oh, kok sudah dapat? Aku ngerti bakul es. Bakul es bubulmu. Oke, Pak. Nah, kemudian kita lanjutkan kisahnya. Ketika di Jaziah, ketika kita berlutut, akhirnya dihisab di Al-Haqqah. Kita baca Al-Haqqah. Salah satu kelebihan kita adalah percaya hidup sesudah mati. Jadi yang terhormat Bapak Haji Suparyono, lalu yang juga terhormat Ibu Ismiati. Begini kok pelaku Ibu Islamiati, ya, beserta keluarga, Mas Arif, ya, tadi yang saya lupa Haji Suparyono belum saya sebut ini di awal tadi ini, maupun ya. Kemudian Islamiati, Mas Arif, Bu Bupati, Pak Lurah, semua yang menyumbang ini, itu mesti memikirkan hidup sesudah mati. Ini yang keren. Karena apa? Karena kalau di dunia semua itu akan lenyap. Surat Al-Luqman ayat 34, surat ke-31. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, mengkonversikan harta itu menyelamatkan. Yang harusnya rusak menjadi tidak rusak, yang harusnya hilang menjadi ada. Rasul sampai mengatakan, main dukum yang fadu wa ma'idolohi bapak. Yang ada di sisimu itu akan rusak, tapi yang ada di sisi Allah itulah yang kekal. Jadi hari ini masjid ini luar biasa. Semua orang akan mengekalkan apa yang akan rusak menjadi tidak kekal. Apalagi sampai akhirat. Hari ini saja habis, besok pagi hari ini sudah tidak bisa kembali lagi. Tapi karena hari ini dikonversikan, insya Allah kisah ini akan saya lanjutkan. Kemudian ketika dia bangun, semua orang dipanggil satu demi satu. Dipanggil apa? Akan dihisab. Hisab itu ada dua. Satu ditimbang, mawazin, bazin yang ada di Al-Qur'an. Dua itu diaudit, dibaca. Iqra kita bahwa kata Allah. Jadi nanti hisabnya ada dua. Catatan kita akan dibaca di surat Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu asarahum kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Aku yang menghidupkan orang mati dan aku yang akan mencatat amal perbuatan kamu disimpan di imamin mubin, di lauhul mahfuz. Jadi nanti kita itu akan ada second life, hidup yang kedua, yang akan menghitung berapa jumlah yang akan dibawa ke surga. Gampangannya fa'ama man sakulat mawazinu fahuwa fi hisabi radiyah. Kalau kebaikan kamu lebih banyak dari dosanya, mendapatkan tempat yang koridori. Tapi kalau kita itu kebaikan lebih kecil dari dosanya, maka fa'umuhu hawiyah. Saat hisab juga datang, semuanya akan terduduk, semuanya akan berlutut, panggil satu-satu, ya. Lalu ada satu orang dipanggil, lalu mendapatkan kitab itu dengan biyanihi, dengan tangan kanan. Berarti dia akan menjadi ahlul jannah. Itu konsepnya. Berapa kitab yang kita lembar? Bapak Ibu besok berapa lembar kitab kita? Berapa lembar nanti raport kita di akhirat? 33 lembar. Dengan setiap lembar kalau itu dijereng sepanjang mata memandang di padang mahsyar. Masya Allah, padang mahsyar luasnya berapa? Bumi dan langit dijadikan satu dibalik. Itulah panjangnya padang mahsyar. Dan catatan kita kata Rasul 33 lembar. Setiap lembar itu akan berisi catatan sepanjang mata memandang. Kenapa? Karena setiap every single step, every single breath, semua napas kita, semua detik kita akan dicatat oleh Allah SWT. Seberapa catatannya? Al-Luqman ayat 16. Ya bunayya, wahai anakku, bersedekahlah kamu, berbuat baiklah kamu, meskipun sebesar zarah.
Kemudian perbuatan baik itu disimpan di kerikil. Perbuatannya kecil disimpan di kerikil, kerikil itu dilempar di antara langit dan bumi. Tidak tahu kerikil itu terserak di mana. Tapi kebaikan itu tidak akan tersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kerikil zarah kecil, masukkan kerikil, kerikil dilempar di angkasa, kerikil yang tidak ketemu. Tapi kebaikan itu tidak ada tersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi hari ini Pak Haji Suparyono, sekian miliar. Kemudian Mas Arief, Bu Bupati, lalu Bu Islamiyati, kemudian mungkin Pak Lurah, Pak Camat, Ibu-ibu sedoyo, alim ulama yang tidak saya sebut satu-satu. Orang yang sebesar Zaro, anak Jumatan rata-rata 2.000. Saya sudah umumkan, suarga 2.000-an wis tutup. Nah, saat ini 2.000 ini diguyuh neng terminal. Lalu ya tegel-tegelan letak kekon kok 2.000 tolik istiqomah toh. Mulanya sesuk bar pengajian ini juga kan ojo 2.000, 8.000 sesasi. Oh sama. Oke, akhirnya Biani satu swarga. Panggil yang kedua. Biani swarga. Wis pokoke sing niki rawuh niki, sing ngoten-ngoten niki swarga kabeh. Amin. Barang ana sing siji bisimali dengan tangan kiri. Mereka lalu ucap pasti orang itu. Dengan tangan kiri. Lalu dia mengatakan, "Ya laitani lam uta kita biha." Ini kok panasin ya, Pak? Niki wae, Pak. Ini tiga. Mas ini dulu, Mas. Panitia, Mas. Kok sini digeserkan, Mas? Mengarep kulit ini, Mas. Mesake iki. Moga Bu berdiri dulu, Bu. Bene dikunjungke. Tolong iki. Ngapunten. Iki mesake iki. Masalah ini baju perawatan. Kok gak ireng lho. Oh, ini sih produk itu, anak produk Natasha ini. Oh, saya ini Natasha ini loro ya, gitu Bu Arief. 2,2 juta ya, gitu. Pemain nak nganggo serum gitu 2,4 ya. Wah, apa ngeterke ya. Orang yang ngeterke bayari ya. Masya Allah. Moga-moga Bu, mesake tadi panas tenan sampean. Oh, duduk ke mriko. Moga-moga. Oke. Nah, moga Ibu pindah Bu, pindah. Panas tenan iki, wis tenang to sampean niku. Mana sing ora kersa pindahi wis mantek. Woi Mas, makasih ya. Tak baleni. Akhirnya ada dengan tangan kiri bisi, ini yang penting. Bisi malihi. Lalu kita ya laitani lam uta kita biha. Ya Allah, seandainya bukan saya yang menerima kitab itu. Kemudian dia bingung, kenapa saya pakai tangan kiri? Saya kira mati adalah akhir segalanya. Ternyata mati adalah awal dari sebuah perjalanan yang panjang. Itu ada di Al-Haqqah. Kemudian dia mulai membuka halaman pertamanya. Ternyata itu halaman tentang harta. Di situ dia menyesal, tidak ada yang kecatat. Catatannya kosong, bukunya kosong. Lalu dia ingat tabungannya ditinggal di rumah. Kemudian mobilnya ditinggal di dunia, hartanya ditinggal di dunia. Lalu dia mengatakan, ya Allah, keluarkan saya dari sini. Rabbana akhrijna. Lalu Rasulullah nanya, kenapa kok pengen untuk dikeluarkan? Saya pengen kembali ke dunia. Lalu ditanya, arep ngopo? Nakmal solihan ghairul ladzi kunna nakmal. Saya akan berbuat baik yang dulu belum saya lakukan. Saya mau ambil tabungan saya mau ambil mobil saya mau mengambil tanah saya mau mengambil uang saya. Apa kata Allah? Awalan nu'amirku matadzakkaru fi. Apakah kamu tidak pernah diberitahu bahwa peristiwa ini akan terjadi? Ditambahi, awalan mu'amirku madafil mantadzakkaru faja'akum munadzir. Dulu ketika di dunia tidak ada toh uang yang mengingatkan kamu tentang peristiwa ini. Kalau orang itu dijawab oleh Allah karena mayal pengen metu Rabbana akhrijna. Kenapa saya mengatakan dia pengen banget metu? Karena kata sebelumnya adalah wahum yastorikhuna fiha.
Apa artinya wahum yastarikuna? Wahum yastaro pakai ta, itu artinya berteriak. Tapi dalam surat ini pakai to. To itu artinya menyangatkan. Orang itu menjerit-jerit, minta dikeluarkan dari sana. Lalu Gusti Allah mengatakan, faduku fima lidzolimina min nasir. Orang dolim seperti kamu yang hanya memikirkan dunia saja, karena waktu itu dia lupa. Dia belum sempat mengkonversikan hartanya, belum sempat mengkonversikan rumahnya, belum sempat merubah dibawa kepada Masar. Dia sudah mati. Sehingga semuanya ditinggal, dia menyesal pengen keluar. Dia tidak terima. Dia buka halaman berikutnya, Sultania. Sultania itu apa? Kekuasaan. Dia melihat kenapa kok catatan kekuasaannya kosong, kok rano, tidak terkiki. Ternyata dia ingat ketika di dunia dia berkuasa, ketika di dunia dia punya power, ternyata dia juga digunakan untuk sedekah jariyah. Ketika ada orang sholat yo meneng wae, ana cahyatin ora di anu apa ora di rumah yo meneng wae, ana pembangunan masjid yo meneng wae, ana apa jenenge anak-anak yang putus sekolah yo meneng wae, ana TPA yo meneng wae. Artinya ketika dia punya kekuasaan, do nothing, dia tidak apa-apa. Kemudian dia matur, Gusti Allah tak medal. Saya tak gunakan power saya, kalimatnya sama persis. Rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan saya dari sini. Saya mau berbuat baik yang dulu belum saya lakukan. Kalimatnya sama Gusti Allah. Awalan nu'amiku matadaku fi matadaku faja'akum nadir. Apa itu tidak ada orang yang mengingatkan kamu peristiwa ini? Apa biar apa yang menginformasikan bahwa peristiwa ini ada? Orang itu mengatakan wonten, tapi pokoknya kula nyuwun medal. Kalimatnya ditutup dengan sangat keras oleh Allah. Faduku fi mali dolimina minasir. Orang dolim seperti kamu itu la minasir. Tidak ada bantuan apapun. Apa yang terjadi? Kenapa mereka minta keluar? Ternyata dari hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah mengingatkan ada seorang laki-laki yang dolim di dunia, tidak pernah berpikir akhirat. Dia sedang dihukum, disiksa paling ringan di neraka. Apa siksa paling ringan di neraka? Memakai terompah neraka, memakai sandal neraka yang panasnya mendidihkan telapak kaki sampai ubun-ubun. Bahkan laki-laki itu otaknya mendidih. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian giginya menjadi arang. Lalu mereka teriak-teriak, Rabbana akhrijna. Gusti Allah, kula didalke saking mriki. Na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kula ajeng berbuat baik yang dulu belum saya lakukan. Lalu Allah mengatakan, faduku fi mali dolimina minasir. Orang dolim seperti kamu itu la minasir. Tidak ada bantuan apapun. Maka dari itu bersyukurlah kita hari ini bertemu dengan piantun-piantun saya yang tadi saya sebutkan, luar biasa. Sudah mengkonversikan hartanya dibawa kepada masyarakat. Besok mereka wis ora iso balik meneh. Kita one way traffic. Maka dari itu bersyukurlah Bapak Ibu sekalian yang hari ini sudah mengkonversikan. Saat durunge mati, sebelum waktu itu datang, ayo dipindah kepada masa. Saya dunia ini ora entek, tapi akan hilang dalam sekejap. Mumpung diberi waktu, kita masih hidup, monggo dikonversikan. Berapapun itu, nanti tadi oleh jerit-jerit saat ini mawon. Ojo oleh jerit-jerit teng mriko ora ana gunane. Mumpung saat ini saya urip yo jerit-jerit. Berapapun untuk hari ini, misalnya untuk hari ini ya monggo. Kan ada ya satu paket itu kan. Ya ora sak paket no, larangan. Kulo seperempat paket, kulo sepersepuluh paket. Kulo wong 10 RT kulo bisa paket di poro 10. Nak perlu di poyo 100. 1,4 di poro 100. Jadi wong siji saya patah. Nak ra hidup isin. Malaikat beko mekelen. Maka dari itu saya pun seneng hidup. Masya Allah, mulai dredeg nih Mas. Saya kalau baca ayat itu dredeg berarti. Karena saya membayangkan, saya nang kono dhewe, ora iso balik. Yo koncone ra ono, catetane kotong kabeh yo pripun. Maju tangan kanan, nek isi ketok ning wajah-wajah surga. Bapak, oh kawan-kawan. Sopo kuwi? Masjid gede. Swarga. Ah, majune. Oh, masjid gede, swarga. Oh, iki kok ora cetho, kira potongan. Belum sate. Maka dari itu
Aku kok yo nyumbang, yo benar ning 1400 kuwi. Asing penting lah wis tekan syurat. Maka itulah Bapak Ibu sekalian. Penutup saya, masjid ini akan luar biasa. Maka ketika kemarin ada Isra Mi'raj, makanya saya itu senang. Ketika Mas Arif itu WA saya, Mas Agung, nanti ada waktu enggak Pak Ustaz? Wonten masjid gede, apa tahun? Lo dari ngelos sedikit Bupati. Lo yang muni nggih. Tak kena peresmian masjid berkeletakan. Wis padha wae. Karena hidup itu sekarang mulai harus dari masjid ke masjid. Isra Mi'raj itu telah menyemangati kita. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Aku perjalankan Rasulullah dari waktu malam dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Kemudian tempatnya aku barokai dan dilindungi, diberi cahaya. Sama masjid ini nanti akan memulai. Kita mulai dari masjid, nanti berakhir ke masjid. Jadi kenapa Masjidil Haram itu ke Masjidil Aqsa itu Isra Mi'raj waktunya sama, tapi ayatnya berbeda. Yang satu itu di surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 1, yang satu surat apa Bu? Kok surat tanah ini? Surat An-Najm, surat ke-53 ayatnya 12 sampai 18. Indati sidatil muntaha. Kenapa kok dipisah? Ulama sepakat hidup itu ada dua, horizontal kemudian vertikal. Hari ini dibuktikan. Orang yang bergaya tenanan, Bu Bupati, Mas Arif, Bu Islam, Bu Karyono, selain nyambut gawe Pol, Pak Lurah, Pak Duko, gitu. Ini kan harus ada jeda. Ya menikah Mi'raj, hari ini sedang Mi'raj. Masalahnya nak melucu terus. Orang tahu Mi'raj, orang tahu yang Gusti Allah. Keblinger. Urip kok melucu. Lucu ini apa bahasa sana? Lucu ini anu. Orang lurus ya lurus. Lucu ini anu. Ngiklik ya. Baru ketawa. Ngiklik. Lucu ini hidup yang belujur nih belujur. Ustaz desa yang tadi tanpa jeda. Akhirnya sering yang lupa nak tanpa jeda ini ya betul. Saya korupsi lah ya tanpa jeda no. Korupsi kok em-eman. Ngono yo kurang. Ibu-ibu duitnya yo em-eman. 1.500. Bahagia. Nyatane sing akeh kurang, sing sithik cukup. Nggih mboten? Nurutin donya jangan milih ndi, akeh kurang sithik cukup milih ndi. Osek lho baleni lho. Akeh kurang sithik cukup milih sing pundi? Ya. Nah, gue Pak Lurah iki. Akeh tur cukup gundulmu. Pilihane loro kok milih akhirnya apa? Barokah. Itu loh sithik ning oke ning niku sik pajak kuwi 500 miliar. Jenengan ngerti tak 500 miliar ki mulai piro? Papat jenengan iki. 500 miliar ki mulai ana sing ngendika ngoten Mas. Ustate nule ora ngerti apa meneh duwe. 11 500.000 juta, gue kurang kok. Jenengan gede sak yuto, nang pasar Gamping tuku dawet entuk piro? Sak bakul. Ini loh nyatanya kurang. Alhamdulillah. Ini loh sing jenenge harta barokah. Mergo nyumbang masjid diniatkan untuk menyumbang apa jenenge anak yatim. Itu jadi barokah, ziyadatul khair, bertambahnya nikmat dunia akhirat. Masya Allah. Tak berikan contoh yang paling gampang, barokah niku. Nggih, kersane Gusti Allah. Sing tahun kemarin kan sing sedo Bu Ani Yudhoyono, garwane Pak SBY to nggih. Bae karo jenenge mantan presiden sugih banget. Gerak digawa nang Singapura. Nggih mboten? Rumah sakit terbaik di dunia. Dokternya terbaik di dunia. Obatnya terbaik di dunia. Masya Allah obat terbaik di dunia ini kan luar biasa. Tapi setilek ya luar biasa kok. Pak Presiden, Wakil Presiden, Menteri, coba jenengan. Setilek mentok ketua takmir. Mending setilek Bu Bupati, Pak Arif, ajaran ini ketua RT.
Tapi nyatanya Bu Ani yo kerana Gusti Allah menurun terus di punduk jenengan. Ya sing pentok ngono ya ning puskesmas ngono. Nyatane ya ora mati-mati kok. Artinya itulah sing jenenge barokah. Cobi jenengan masuk angin, Masya Allah, tekan RS anak lewat ya mati, angin duduk, ya jutaan arang BPJS. Sampeyan kula ming cukup det 1000 rantek. Nggih mboten? Diare, dehidrasi, pati rape ya remuk jenengan jutaan RSAPKO. Sampeyan ming cukup mangan pucuke godhong jambu. Ngono ae nyolong gone tanggane. Ngono kok bahagia, Masya Allah, ini loh nikmat. Mau apa lagi yang kita dustakan? Mulanya kesempatan ini ayo digawa nang akhirat, ditinggal tekoke sesuk nang akhirat wis aman. Berapapun yang Anda berikan, inilah yang disebut kesempatan. Mumpung isih urip, mumpung padang rembulan, mumpung jembar kalah. Nah, surah urip nyumbang. Terakhir penutup saya, ini adalah konsep terbaik. Nggih menika napa surat Yasin 12. Ingat hidup sebelum mati, atau ingat mati sebelum mati. Makanya inanah nunuhil mauta wa natubu makodamu asaruhu kurasalim asoynahu fi imanin mubin. Kenapa saya bahagia banget ngomong ke akhirat? Ini kelebihan kita. Bu Bupati misalnya, saya itu hidup 12 tahun di luar negeri. Isinya wong sekuler kabeh. Ora ono penggalangan dana ini. Artinya duit ki entek ndonya. Saya itu 6 tahun sekolah di Jepang. Untuk S3 itu profesor saya itu sekuler. Setelah itu saya ke Australia. Saya dosen di Sydney sampai sekarang. Saya dosen di Perth, Australia. Saya pergi ke London, ke Inggris. Kabeh sekuler. Orang mikir kayak waktu ini, maka kita punya kesempatan untuk mengkonversikan uang itu luar biasa. Termasuk profesor saya itu jenenge Tatsuyuki Suzuki. Mesti do tekor miyune ana ora. Suzuki niku nama paling pasaran di Jepang. Suzuki. Nah nang Indonesia jeneng pasaran iki sapa? Agung, Agus, Joko, Widodo, Bambang, Heru, Harmoni, Arif, Sutrisno, Suhardi, Edi, Yanto. Nah ibu-ibu yo Sri. Aku rapi ada Bupati. Kuala Sri Siti Yayu Endah Nur Yanti Tuti Yuni Juli. Cinta balik. Esti. Sopo Beni. Sopo nih Mbak? Pak Ijo Murah. Nambah sebenarnya. Kenapa saya mengatakan ini bro saya? Karena pernah dia itu nanya, bingung kalau uang kok nyumbang masjid, ngetoknya duit itu bingung. Saya orang barat, Agung Sam, kita ikut saya. Dia itu bingung apa saya orang mangan babi, orang membebir. Karena saya bilang saya takut agama saya takut di akhirat nanti. Dia menemukan, yuk saya tekon. Agung Sam, kita ikut saya. Anak tahu ini cigo kayak orang suruh desara, majimena itu desne, mosi sindara, doko ini kusumori deska. Soalnya rasa mikir aku ngawur kok. Aku tak mikir orang tenanan. Aku wis dina sewengi salat ping 5. Maji menae berarti kowe tenanan. Mosisi darah nek kowe mati do kowe iku sumuri desa. Kowe nek mati arep ning ndi? Saya jawab seperti kita menjawab. Watasi wa mosisi darah tenggoku iku sumuri des. Nek kula mati kula ajeng teng swarga. Nah konsep ini kan terjadi hari ini. Teng Jepang rano penggalangan dana, karena apa? Tidak percaya hidup sesudah mati. Nah itu saya nanya, begitu meninggal batasi wa mosisi darah tenggoku iku sumorides nek kula mati kula ajeng teng swarga. Apa kata profesor saya? Shinji maseng. Aku ora percaya. Ngoten niku. Karena dia kan nggak percaya hidup sesudah mati. Makanya rano konsep seperti ini, mati ya rampung dadi lemah. Mangeh to ngoten niku. Tahu ya Mosi Sensei Sindara doku iku sumur desa. Dia bilang Modorimas niku balik reinkarnasi nitis. Jadi pertanggungjawaban akhirat itu tidak ada. Beliau mereka hanya balik tahu ya. Nah, saya yang gondu no. Mosi modotara Sensei doko ni ire rudeska. Nak balik tok leboke ngendi nyawamu. Nande kono sik sumangga. Ngopo kok tekon ngono? Karada munakunatan. Awakmu wis ra ono, wis dibakar. Yo dhek meneng wae. Oh ya.
pengen dia. Karena memang itu 5 menit dia ngundang. Aku usah kita udah saya. Wakata yo, saya wis ngerti loh. Doko ni ire rusensi, tak lupa pengen di nyawamu. Ciking ni ire mas, ciking ni chicken pitik. Tak lupa pengen pitik. Ngapa kok pitik sensi? Pitik ni penak rasanya nyambut gawe, turu mongan mengen, entuk kawan kawin. Wong mantel, tak belah wae. Ini yo bahasa Jawa, ada yang ngerti aku ora lulus. Apa penutup saya? Ini yang hebat. Keyakinan surga, keyakinan hidup sudah mati itu kekuatan kita. Coba saya nanya Bapak Ibu, kapan keyakinan itu muncul di hadapan kita? Waktu TK, SD, SMP? Ora kroso. Itu loh yang membuat kita nikmat. Itu yang membuatnya harapan. Khauf dan maka sekarang ada kerja keras di swarga khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Islam one way traffic, Islam tidak mengenal balik. Maka ketika kita di dunia punya sesuatu, bawa semua ke akhirat. Jangan ditinggal di dunia, percuma ngopo ditinggal. Gowo kabeh apapun. Karena itulah yang akan menjadi pahala kita di akhirat. Amin ya robbal alamin. Jadi saya kira mengatakan sudah saya sampaikan sekali lagi, monggo ya bareng-bareng ya Pak bisa nanti dibagi itunya ya. Lajeng nanti monggo ditulisi nggih. Nak sing arep siji ya siji, sak paket aku setengah paket mawon, kula seperempat paket mawon dicicil nggih, setahun neh rapopo. Dicicil malah keren kok. Setahun sesuk njuk sak tengah-tengah mati. Niku jenengan ganjarane wis putuh. Amin ya robbal alamin. Saiki ku dunia ngisi, wajib nggih. Nah sesuk mati piye? Mati niku lho ada orang ngerti. Mulane hari ini kan bahagia toh, kita ditakdir untuk hidup. Sehingga hari ini kesini supaya nyumbang, supaya digone akhirat. Ndak nek dadak nanti niku cerita kula, cerita al-haqah. Dadak njaluk mulih mergo lali lho disumbangke wis mati. Makanya pagi ini jenengan berdoa, doa bangun tidur pripun? Allahumma barik lana fima royatana. Arep turu Allahumma barik lana. Arep nyambut gawe Allahumma mesti dicobatin mulane ustate lemu. Ayo Mas, harus dibagi Mas. Aku wis dawak-dawake. Ayo. Dibagi itunya nggih, nanti diisi. Nggih, monggo nggih diisi. Kulo setengah paket, kulo 1/8 paket. Ini kan nganu harganya 1,4 kok angelan to. Ya, anak sing Pak Haji Suparyono mboten sanggih jenengan. Aku pakete piro 1,4 miliar ya ngoten niku. Monggo Mas didol mawon nggih, mangke dicatet nggih. Sok yo ora apa-apa nggih. Sing arep dhewe rasa. Iki suka banget ya masalah iki. Wis ate yo rasa maksude. Yo. Mas harus dicatat Mas, 1 paket. Gitu, sing 1,4 ya 1.400. Pun ya niku wau Ibu. Jadi alhamdulillah pagi ini kita bangun tidur sehat, kemudian diberi panjang umur, maksudnya supaya diberi kesempatan mengkonversikan harta kita dibawa ke akhirat. Tidak harus sekarang nggih, Pak Ketua nggih. Tidak harus sekarang toh. Sesasine oleh orang sasine ini sebenarnya niat dhisik. Nggih, niku wonten pakete gede-gede niku nggih. Jangan milih sing cilik wae. Nggih padha kula nggih. Nah, ini yang penting nyateti, separuh, setengah, ya. Bene niatnya jadi bagus. Monggo nanti yuk dikumpulkan, silahkan dihitung. Mungkin adik ketemu dengan akhirat nanti. Amin. Ya. Saya tutup ini dengan saya wis di WA. Ya. Walaupun di WA, malaikat Ridwan bahwa klaster surga untuk ibu-ibu terutama di Masjid Gede hari ini sudah siap. Jadi sesuk padha mlebu swarga. Tak caosi pirsa, sesuk teng swarga niku Pak, wong-wong do gablok-gablokan. Ibu-ibu ya, Mbak iki urung iki Mbak, depan sendiri belum. Mbak ini loh, dicaosi dicek. Nggih tak apa-apa, Bu Paryono rasa. Ya wis diatur ya. Mingset beres. Bisa go tanggone barang. Nggih ta. Halo, Bu Haji Paryono bener sangisi ling itu wis kangelan. Ibu, sesuk Bapak, nggih teng swarga do gablok-gablokan. Nuwun ya Dik, aku saiki mlebu swarga.
swarga. Aku ki ra ngira kok aku mlebu swarga. Itik. Aku yo hooy. Aku ra ngira wong nak pengajian aku turu. Sing turu mlebu swarga. Yo kabeh do ngendika tujokno. Tujune biyen ngaji, tujune nyumbang masjid gede, tujune aku sedekah, saiki mlebu swarga. Dadi sesuk nang akhirat ana sing muni tujokno, berarti masjid gede amarga masalah sik nang neraka ora muni tujokno, tuwasno. Tuwasno biyen ra salat, tuwasno biyen ora nyumbang, saiki malah nang neraka. Tapi besok ibu-ibu tidak ada yang tuwasno tapi tujokno. Ya yo kula liwat, ana ibu-ibu kemayu metu ke aku, Ustaz Agung. Ternyata Ustaz Agung bisa kau masuk surga. Aku yo saya ngandani aku ya, tidak bercanda. Mungkin bisa Allah memberikan kebaikan. Sabun Mbak, ya nanti dikumpulkan. Ya selanjutnya mari kita tutup dengan berdoa. Sekali lagi kepada Bapak Haji Paryono sekeluarga, lewat Mas Faidul Istawan Ramadan, ya, ingkang kapundhut mugi-mugi husnul khotimah, karena anak yang meninggal itu nanti akan mengajak bapak ibunya ke surga. Nah, apalagi ditambah dengan saudara jariah, lajeng tadi ada Bu Islamiati, ada Bu Bupati, ada Mas Arif, ada Pak Lurah, ada Pak Camat, ada ibu-ibu sedoyo, bapak-bapak yang sangat baik. Mugi-mugi menika dikonversikan ke akhirat. Jadi makin catatannya pun wonten. Wis ora dadak ngejak mulih teng sawarga siji, ya kan? Nyumbang masjid gede. Piro 1.000 patang status ikhlas. Nyumbang masjid gede piro 10.000 status produk raipas. Tapi ini maka semua dihitung menjadi kebaikan. Mungkin membuat fadilah kabeh sing rawuh dan yang nanti menyumbang itu langsung kanan biyanihi menjadi ahlul jannah. Amin ya robbal alamin. Moga kita berdoa sekarang. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma firil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat sami qori mujibud da'wat ya fadil hajat. Rabbi fili wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, hari ini kami bermohon ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, leluhur kami, keluarga dan keturunan kami. Ya Allah, kami bermohon jauhkanlah kami dari cobaan, jauhkanlah kami dari musibah sekiranya kami tidak sanggup memikulnya ya Allah. Hari ini kami bermohon semoga bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang telah menyumbangkan sedekahnya untuk bangunan masjid ini Engkau terima sebagai amal jariah yang Engkau ridhoi ya Allah. Engkau terima sebagai syarat untuk menjadi ahlul jannah. Semoga Bapak Ibu sekalian kami bermohon semoga dijauhkan dari segala musibah dan kesombongan. Dan seandainya Engkau sempitkan hidup kami ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah ya Allah, husnul khotimah ya Allah, husnul khotimah ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, semoga pembangunan masjid gede Ambar Ketawang ini Engkau ridhoi, Engkau berikan takdir dan kudrahmu ya Allah, sehingga masjid Baitullah yang bermanfaat untuk semuanya di dunia wal akhirah. Allah nas'aluka ilman nafi'an, rizqan halalan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekap Sumanten banyak salam mohon maaf. Saya itu luar biasa hari ini, mungkin Gusti Allah paring ridho.
Untuk panitia jangan lupa ngirim nomor rekening ya, ke pribadi, bisa ke saya juga, nanti kita akan transfer. Banyak salam, mohon maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih atas penyampaiannya Ustaz. Nah, dari penyampaian beliau ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Jadi kita ini adalah manusia yang lemah. Perjalanan kita masih panjang, harta yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, keluarga yang kita miliki, semuanya tidak akan bernilai jika kita tidak mengkonversikannya dengan yang kita miliki tersebut untuk kebaikan dan tidak meniatkannya hanya pada Allah. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Setelah mendengarkan ceramah dan sekaligus doa tadi, kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara pagi hari ini. Dan kami sampaikan mohon maaf kepada para hadirin jika dalam memimpin acara ini terdapat kesalahan dan perkataan yang kurang berkenan. Akhir wakala, nuhun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.